Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pamirsa Bali TV, sore puniki pablibagan kita mengambil topik perhelatan Miss World 2013 di Bali sebagai kemenangan Pancasila. Pemirsa, Bali selalu dibanjiri acara-acara internasional ya seperti APEC, Miss World, dan lain-lain. Apakah perhelatan besar seperti ini memberikan manfaat langsung bagi kerama Bali? Nah, pikir kerama Bali hanya menjadi penonton ya, atau khusus untuk acara Miss World ini, dan sebagian juga masih menganggap bahwa acara ini kontroversi oleh berbagai pihak, dan juga nanti mungkin akan dikaji dampaknya dan bagaimana sebetulnya dampaknya itu, pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa. Untuk itu pemirsa, di studio telah hadir dua orang narasumber yang nanti juga kita bisa ajak berbagi pengalaman, berbagi informasi demikian. Ya. Jadi beliau adalah yang pertama Dr. Sri Gusti Ngurah Arya Weda Karna MWS 3, beliau Presiden The Soekarno Center. Om Swastiastu. Senang sekali bisa hadir, dan nanti kita akan berikan pemahaman kepada kerama Bali. Yang paling kiri beliau adalah Niketut Pujantike Suciani SOSH. Om Swastiastu. Ketut. Beliau adalah Aliansi Pemuda Bali Dwipa. Pemirsa, siaran ini juga dirilai dan dipancar teruskan oleh radio-radio yang tergabung dalam kelompok media Bali Pos seperti Radio Global FM Bali, Radio Genta Suara Sakti Bali, Radio Siaran Widya Besakih, Radio Singaraja FM, dan Radio Suara Negara FM. Pada saatnya nanti pemirsa yang harapkan berikan masukan kepada narasumber kita berdua, apa sih manfaatnya Miss World di Bali ini? Apakah Bali ini terbuka bagi siapapun, atau tamu itu dianggap sebagai dewa yang membawa berkah, atau sebagai tamu kita harus hormati siapa saja yang datang ke rumah kita? Silakan nanti pemirsa hubungi kami pada saatnya setelah di sesi interaktif. Sebelum lanjut, ikuti dulu yang satu ini. Telah hadir di Sinse Sari Alam, alat pendeteksi penyakit ambeien yang sangat canggih. Hanya dengan 15 hingga 20 menit sudah dapat mengobati penyakit dengan tuntas, seperti ambeien luar atau dalam, anus robek, anus berlubang, benjolan pada anus merasa sakit atau gatal, buang air besar berdarah atau bernanah, dan tumbuh benjolan di usus dalam. Proses pengobatan tanpa rasa sakit dan tanpa pendarahan. Anda tak perlu masuk rumah sakit. Sekali pengobatan, langsung boleh pulang dan tidak akan kambuh lagi. Tuntaskan ambeien Anda di Sinse Sari Alam. Jalan Nangka Selatan nomor 93 Denpasar, telepon 0361 262 224. Halo, selamat datang di Inovator, program DW Indonesia yang mengangkat perkembangan dunia sains, teknologi, lingkungan, dan gaya hidup.
Pemirsa, sekali lagi ini topik yang boleh dikatakan menarik atau nyeleneh demikian, karena sebelumnya kita tidak tahu kemana nanti arah pembicaraannya, bahwa perhelatan Miss World 2013 di Bali sebagai kemenangan Pancasila, apa sih hubungannya sebenarnya gitu. Jadi Pak Ngurah, rencana semula kan semuanya di Jakarta, lalu pindah ke Bali. Kemudian apa sesungguhnya yang melatar belakangi bahwa dipindahkannya perhelatan ini ke Bali, dan Pak Ngurah memandang sebagai suatu kemenangan ideologi Pancasila. Silakan. Ya, jadinya sebenarnya kalau secara langsung memang agak samar-samar ya manfaat Miss World untuk masyarakat Bali, termasuk juga KTT AIPEC begitu. Jadi kalau ada suatu hubungan langsung kepada rakyat Bali dalam jangka pendek, memang agak tidak terasa efeknya. Ya, belum dirasakan. Tetapi efek ini akan terasa dari pencitraan Bali sebagai bagian dari NKRI, di mana Bali sebagai pulau dengan basis Hindu, basis Trihita Karana, Desa Pekraman, itu nanti akan menyebarkan sebuah pesan-pesan keindahan, kedamaian, dan juga keterbukaan masyarakat Bali. Karena Miss World ini kan merupakan acara yang sangat strategis. Karena 130-an peserta ini kan mereka sudah menjadi ikon di negara masing-masing. Nah, sehingga orang-orang penting ini, perempuan-perempuan penting ini juga akan menyuarakan ada sebuah pulau gitu ya di Indonesia, di sebuah negara dengan mayoritas Islam terbesar di dunia. Ada sebuah pulau itu yang toleransi sekali, ada sebuah pulau yang ramah tamah, ada sebuah pulau yang dengan agama Hindunya yang sangat sejuk begitu. Nah, inilah yang saya sebut sebagai kemenangan Pancasila. Karena kita mengkhawatirkan bahwa di Indonesia ini, pemerintahan kita ini banyak lebih mendengar kejadian-kejadian yang lalu, lebih banyak mendengar tentang desakan-desakan dari ormas-ormas. Ya, saya agak keberatan kalau bangsa ini, kalau pemimpin bangsa ini itu terlalu banyak ditekan, negara ditekan oleh ormas, apalagi ormas ini mengatasnamakan agama-agama tertentu. Jadi nggak boleh kalah gitu ya. Kalau urusan pengamanan ya memang harus polisi. Kita dukung kepolisian Republik Indonesia dalam mengamankan. Kita dukung juga peran dari TNI untuk memberikan pengamanan. Jadi ada sebuah message penting terkait dengan Miss World ini, bahwa kalau Miss World ini dibatalkan, artinya negara kalah dengan ancaman-ancaman dari ormas-ormas agama itu. Tetapi ketika panitia itu memindahkan lokasinya ke Pulau Bali 100% nanti sampai tanggal 28 September, saya mengucapkan astungkara bahwa ternyata Pancasila itu sakti. Ada sebuah pulau, mungkin satu-satunya pulau di Indonesia, provinsi di Indonesia, pulau kecil yang kebetulan adalah pulau ini berbasis agama Hindu, yang memberikan suatu kenyamanan dan keterbukaan, dan rakyat Hindu itu sangat terbuka. Dan dengan kejadian ini saya minta kepada generasi muda Hindu seluruh Indonesia, kita diuji kebanggaan kita terhadap orang Hindu. Menjadi orang Hindu, putra dan putri Hindu Indonesia, kita semakin melihat kualitas agama kita. Kita semakin melihat kualitas agama kita yang intelektual, agama yang damai, agama yang mempunyai suatu pesan cinta kasih, tidak hanya sekedar di kitab suci, tetapi dalam praktek sehari-hari. Nah, makanya saya sebut ini dari pandangan ajaran-ajaran Bung Karno begitu ya, bahwa ini adalah kemenangan Pancasila sakti, dan kita kawal Miss World ini sampai berakhir. Kita juga akan kawal AIPEC, kita akan kawal World Culture Forum, dan apapun konferensi-konferensi internasional demi nama baik Indonesia. Bukan hanya nama baik Bali saja, tapi Indonesia. Contoh saja kenapa AIPEC itu diadakannya justru di Pulau Bali begitu ya.
tentu kan intelijen negara dari seluruh negara besar ini sudah mempercayai kualitas kita, walaupun dalam KTT itu, dalam konferensi itu sangat jarang terlibat orang-orang Bali, orang-orang lokal ya, dalam artian secara langsung gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita punya tugas membantu Indonesia untuk memperjuangkan diversity atau Bhinneka Tunggal Ika. Itu. Beberapa waktu yang lalu seorang Miss World dari kontingen itu diwawancarai, dia mengatakan bahwa dia kaget dengan keramah-tamahan penduduk Bali. Oh, beginilah sesungguhnya Bali, penduduknya ramah dan sebagainya, penerimaannya luar biasa. Pandangan Pak Ngurah? Ya, jadi begini ya, Bali ini kan sebenarnya musuhnya banyak ya. Yang nggak suka sama Bali ini banyak gitu ya. Jadi dengan adanya bom Bali 1, bom Bali 2, kemudian Bali itu dituduh kafir, itu memang dianggap Bali ini penghalang. Jadi yang saya sebut dalam bagaimana dulu founding father kita berjuang untuk menjadikan Indonesia ini harus menjadi Indonesia negara NKRI, tidak menjadi negara agama, tidak menjadi negara syariah. Nah, jadi isu yang yang dikembangkan oleh forum-forum, oleh majelis-majelis ulama yang ada di Jawa sana, di Jakarta, itu kan sudah mengecam tentang kenapa orang Bali menerima Miss World begitu ya. Jadi saya tegaskan, orang Bali itu tidak ada yang munafik gitu ya. Kita itu terbuka. Kita tidak pernah mengganggu orang lain, kita tidak pernah menjelekkan orang lain. Urusan Tuhan dengan manusia itu urusan pribadi masing-masing. Kita nggak boleh ngatur moral orang, urus saja moral sendiri-sendiri dulu gitu. Nah, jadi ketika kemarin ada konsesan yang mengatakan bahwa saya kaget dengan keramahan orang Bali, ini berarti ada satu makna. Bali ini harus lebih hebat pencitraannya ke depan. Ini kerja keras kami anak-anak muda, seluruh rakyat Bali. Karena kenapa? Pencitraan Bali ini sekarang sudah mulai diganggu. Ya, misalkan sekarang pariwisata budaya kita sekarang dengan sengaja investor-investor yang berasal banyak misalkan dari Timur Tengah, dunia pariwisata kita sudah dikuasai oleh ekonomi syariah misalkan, kemudian dikuasai oleh dari konglomerat Arab itu, kemudian itu akan ada pergeseran citra bahwa Bali ini adalah bukan lagi spiritual budaya Hindu, tetapi Bali adalah sebagai tempat-tempat yang tidak ada hubungan dengan budaya, dan ini mungkin tidak disadari oleh rakyat Bali, kecuali yang memang berkecimpung di pariwisata atau kaum intelektual, kita paham. Nah, sekarang berarti bahwa ya citra Bali ke depan harus tetap dikembangkan, tetap kita perjuangkan bahwa Bali adalah the island of Hindu. Makanya kita bersyukur sekali ketika Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat itu berhasil memperjuangkan World Hindu Summit di Bali, berhasil menetapkan Pulau Bali sebagai World Hindu Center yang disaksikan oleh presiden kita. Ini astungkara, ini sudah ramalan Sabdo Palon Nyayo Genggong tentang kebangkitan Hindu 500 tahun ini sudah terbukti pelan-pelan, dan termasuk ini pun salah satu gejala yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa ke depan ya, jika tidak kita anak-anak muda Hindu yang bangga, siapa lagi? Sama Pak Gat. Pemirsa, demikian telah kita dengarkan pemaparan dari beliau Pak Ngurah. Nah, kemudian adik Ketut, bagaimana sebagai mahasiswa Hindu Anda melihat Miss World ini? Silakan. Baik, terima kasih. Mengenai kegiatan Miss World yang berlangsung di Bali, kebetulan Tiang juga sempat diskusi dengan beberapa teman seperti itu, dan pandangan mereka pun saya tampung mengenai positifnya dari kegiatan Miss World. Salah satunya adalah untuk perempuan sendiri, menginspirasi kecantikan, bahwa kecantikan itu bukan hanya dari luar saja, bukan hanya dari fisik, namun juga dari inner, seperti inner itu. Beauty, itu yang pertama. Kemudian mengenai kegiatan internasional yang dilaksanakan di Bali, itu otomatis kan nanti untuk kedepannya ya, meskipun jangka panjang, setidaknya bisa menjadi ajang promosi terhadap
pariwisata di Bali khususnya seperti itu. Oleh mereka para peserta ini. Iya, nanti kan para peserta mungkin dia akan yang menyampaikan nanti di negerinya masing-masing seperti itu. Jadi corong. Ya. Benar sekali. Nah, terutama itu yang kemarin ke Besakih itu. Oh, itu hebat itu. Itu pencitraan luar biasa. Tetapi anehnya saya perhatikan sedikit sekali ya media nasional. Udah gilirannya udah peserta itu sembahyang ke Besakih, pakai bunga, mereka begini gitu ya. Itu kan berbagai agama. Gilirannya mereka datang ke Besakih itu media nasional jarang yang expose. Makanya saya sampaikan, yang nggak suka sama Hindu, yang nggak suka sama Bali itu banyak di Republik ini. Padahal itu kan kemenangan ya, membawa orang 130 negara sampai napak di Pura Besakih bersembahyang dan mereka hormat sama tradisi kita. Itu luar biasa. Makanya anak-anak muda itu sebenarnya harus bergerak ya. Sekarang dengan teknologi, misalkan dengan FB, dengan Twitter, BBM semua. Harus membantu itu linkages ini ke seluruh dunia. Kita sampaikan bahwa oh ternyata kita mampu mengundang Miss World dari berbagai latar suku agama untuk bisa duduk meditasi dan hening di depan Pura Agung Besakih. Buat saya itu kebanggaan luar biasa itu hebat, itu hebatnya Bali. Kembali ke Ketet ya. Tadi ada disinggung sedikit inner ya. Inner beauty, bukan semata-mata cantik secara fisik dari luarnya saja. Nah, kemudian dari Miss World yang sebagai kontingen Miss World itu dari berapa? 130 orang itu. Oh ya, itu apa yang bisa disimak atau bisa diambil sedikit hikmahnya dari inner itu? Silakan. Baik, karena juga saya kebetulan seorang perempuan ya, Bapak. Begini, inner kadang kan itu tidak bisa, inner memang tidak bisa dilihat secara fisik, namun itu bisa dibentuk dan kita akan merasakan manfaat dari inner beauty itu ketika bukan sekarang, tapi nantinya kita akan merasakan. Jadi itu bisa menjadi inspirasi bahwa kemampuan pikiran, terus cara berbicara, pandangan terhadap suatu kondisi, saya rasa itu merupakan sebuah inner beauty yang perlu dimiliki oleh seorang perempuan Bali untuk membangkitkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan seperti itu. Baik, kembali ke Pak Ngurah. Kenapa masih kita sebagai umat Hindu di Bali, baik komponen adat, agama, akademisi harus mendukung Miss World ini? Apakah ada hubungannya dengan gengsi Bali sebagai pulau yang berbasis Hindu? Silakan. Oh iya, apapun program tentang kehinduan, orang Bali harus bersatu ya. Orang Bali harus bersatu. Seperti misalkan adanya suatu pembangunan Garuda Wisnu Kencana ya, yang sudah mulai Astungkara tahun ini, nanti 3 tahun lagi mudah-mudahan bisa berdiri. Kita bisa bayangkan ya, di Indonesia sebagai sebuah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, kita memiliki Borobudur. Kita memiliki Garuda Wisnu Kencana yang sangat Hindu. Kita memiliki Pulau Bali yang ramah tamah yang luar biasa. Jadi ini akan memperkuat positioning generasi muda kita ke depan. Cobalah sekarang generasi muda Hindu di seluruh Indonesia dengan nama Bali misalkan. Ketika mereka pergi ke luar negeri, mereka bekerja di luar negeri, ketika mereka memakai nama Bali, ketika mereka menyebut they are Balinese, ketika mereka menyebut bahwa saya datang dari Bali dan saya orang Hindu, seluruh dunia itu hormat pada kita. Tetapi ketika kita menyampaikan bahwa saya datangnya dari Indonesia, jadi stigma negatif Indonesia ini masih ada di kalangan internasional. Nah, jadi siapakah yang membuat kondisi itu terjadi? Ya leluhur kita. Karena Bali sudah 1 abad lebih dipromosikan oleh para kolonial saat itu, kemudian menjadi daerah bebas zona misionaris yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Belanda. Jadi tidak boleh ada pengkristenan di Bali saat itu, dan memang daerah yang agak bebas dengan upaya ketika zaman Raja Bali dalam Watu Renggong berdialog dengan salah satu sunan atau penyebar agama Islam, mengatakan bahwa raja-raja di Bali dulu sangat tegas mengatakan tidak boleh ada suatu syariah seperti yang terjadi pada saat
dia Halim Majapahit. Nah, jadi kita menghargai. Jadi apa yang saya sampaikan atau juga adik kita mahasiswa S2 ini kita sampaikan dan lain sebagainya adalah sebenarnya hanya meniru apa yang telah leluhur kita lakukan. Gitu loh. Cuman kalau dulu kan mungkin lewat perang, lewat pertahanan ya. Nah, dan buat saya bahwa Miss World ini akan membawa dampak karena begini. Kalau ini pemerintah ini, syukur pemerintah tegas tidak membatalkan loh. Pemerintah pusat tidak membatalkan. Walaupun saya kecewa dengan pemerintah pusat. Misalkan beberapa waktu lalu ya, ada isu di Bali akan muncul ada isu dalam sebuah tablik akbar yang terjadi itu sekian bus dari Bali datang ke Puputan, ke lapangan. Isunya memang ada menolak Miss World di sana. Tetapi ketika tokoh-tokoh Hindu kita bernegosiasi, isu itu akhirnya redup. Sekarang kita lihat ya, media sudah mengcover bahwa banyak dari FPI ya sedang standby di Banyuwangi sana, di Ketapang untuk nyebrang ke Bali. Astungkara dari aparat keamanan dan TNI juga sangat tegas. Dan ini juga membuka suatu keprihatinan kita bahwa ternyata itu seharusnya kan izin-izin seperti itu kan memang tidak boleh keluar ya, karena akan mengganggu stabilitas. Anehnya Jakarta itu kenapa kok katanya ini ya memberikan izin untuk berdemonstrasi di Bali. Ini kan artinya akan membenturkan rakyat Hindu Bali dengan para aktivis-aktivis dari ormas-ormas itu. Nah, dan ini juga menjadi otokritik. Kemanakah ormas-ormas kita yang orang Bali, pemuda-pemuda kita, ormas-ormas forum-forum, selama ini kan banyak bicara ya tentang Bali. Sekarang kalau mau berani, ormas-ormas, ayo dong hadapi itu, standby di Gilimanuk begitu dong ya. Ini informasi demikianlah kita sampaikan perbincangan kita masih dengan topik yaitu perhelatan Miss World 2013. Setelah yang satu ini silakan nanti ditunggu Pak Miasa, mari kita berikan masukan atau berikan tanggapan demikian atensi ya tentang pelaksanaan perhelatan Miss World 2013 di Bali ini. Ikuti dulu yang satu ini. Yang spektakuler di bulan September, bebondresan inovatif Sugih Nagih menghadirkan Petruk, Topok, Tompel, Sokir, Sengap, Cablek, Luh Kembung, Juan, Saplir dan yang lainnya. Saksikan bebondresan inovatif Sugih Nagih setiap hari Minggu mulai 15 September 2013 pukul 21.30 WITA hanya di Bali TV. Bali TV kembali menyelenggarakan seminar Banten dengan topik Banten Bayu Pawotonan tanggal 29 September 2013, tempat di Wantilan Bali TV. Segera daftarkan diri Anda dari tanggal 5 September 2013. Oke, Pak Miasa yang ingin bergabung dengan kami di studio, ya berikan komentar atau berikan atensi tentang perhelatan Miss World 2013 yang diselenggarakan di Bali ini, silakan dan tunggu di nomor telepon yang telah tersedia di layar kaca Anda. Silakan, kami tunggu. Oke, sambil menunggu Pak Miasa yang ingin bergabung, barangkali apakah hikmah yang bisa dipetik dari kejadian ini, ya tentunya dari sudut pandang ajaran Bung Karno. Ya. Ampun sebelum dijawab, ini sudah ada yang masuk ingin bergabung. Ya. Om Swastiastu, Pak Putu. Om Swastiastu. Ya, silakan Pak Putu di Denpasar. Saya sependapat dengan pendapat
Bapak Wedekara tadi itu ya, bahwa ramalan Noyo Genggong dengan Sabda Alon. Sabda Palon. Nah itu sudah terjadi sejak tahun 78. Ya. Kemudian akan ada Ratu dari Seberang, itu sudah terjadi. Nah kemudian yang ekstrem nanti lagi satu, kalau orang Jawa Timur nanti pergi ke Jawa Tengah, dia akan naik ketek, tidak bisa dari jalan-jalan. Nah sekarang ciri-ciri sudah ada, seperti di Sidoarjo. Di sana ada desa namanya Ranu Kenongo. Ranu Lintang. Ya, Ranu itu danau. Berarti nanti kalau itu sudah jeblok ya, sudah jebol, amblas dia ke tanah, berarti akses Jawa Timur ke Jawa Tengah hilang. Nah, berarti orang Jawa Timur akan menyeberang ke Jawa Tengah itu naik ketek dia gitu. Nah, ini raja ramalan Joyoboyo yang terakhir itu. Iya, benar. Itu yang saya dengar gitu ya. Ya, saya senang dengan pendapat Wedekara dulu. Terima kasih ya. Om tadi Om. Semua Pak Putu di Denpasar. Ya, di belakang Pak Putu dan Bu Ayu nih, mudah-mudahan Bu Ayu bisa ikut sebagai utusan Miss World Denpasar barangkali. Om Swastiastu Bu Ayu. Om Swastiastu. Silakan Bu Ayu. Ini sedikit aja komentarin Miss World ini. Kalau Tiang sih sebagai orang Bali, khususnya Tiang sendiri agama Hindu gitu. Kalau masalah agama kan sudah di ini yang ngomongin masalah kita orang Bali aja. Yang terus terang sangat bangga. Bangga dengan kita orang Bali, artinya Miss World bisa diadakan di Bali. Dari mulai sampai final itu kan bagus. Artinya mungkin, tapi cuma satu yang ini kan ini kan istilahnya promosi yang gratis ya, kan bagi orang Bali. Kita bisa promosikan daerah-daerah kita, kebudayaan kita dan kekayaan yang kita punya di Bali. Artinya sekian perjalanan Miss World itu yang lihat kan publikasinya cuma ada di Denpasar Selatan, Bali Selatan dan timurnya sedikit. Cuma yang harapan Tiang sendiri sebagai orang Bali dan yang berasal dari Bali Barat gitu. Gimana kita artinya event-event internasional yang diadakan di Bali itu kita sebarlah promosinya sampai ke Bali Barat. Kita punya kekayaan alam yang ada Menjangan misalkan. Kemudian Bali Barat kan artinya ini yang di masyarakat Bali itu setidaknya kan ada lah gitu. Jangan sampai kita hanya lihat Denpasar Selatan ini yang sama utara itu kan dilihat juga. Yang tidak ada yang dia bisa ini dari event-event internasional gitu. Semua Bu Ayu, baik ini sebetulnya promosi gratis, tidak perlu biaya, tidak perlu berbondong-bondong nanti anggota DPR ke luar negeri untuk mempromosikan pariwisata. Di belakang Bu Ayu Bu Cok dan pasar juga. Om Swastiastu Ibu Cok. Silakan Ibu Cok. Iya, suaranya. Iya, halo. Silakan Ibu Cok. Komentarnya, sudah masuk suaranya Bu Cok, sudah. Halo. Sudah masuk suaranya, kami udah terima. Oke. Tidak saya bisa bicara. Silakan Ibu Cok, silakan. Iya. Terima kasih, ini Pak Wedekara. Saya senang sekali mendengar pendapat Anda di TV. Selama ini perhelatan Miss World, saya sangat mendukung sekali Bali sebagai tuan rumah dari awal. Kami mengikuti sekali perkembangan yang terjadi di Bali. Terus terang saya banyak sekali membaca berita-berita baik di media sosial maupun media cetak. Saya paling tidak suka sekali Bali dibilang sebagai kota maksiat ya, pulau maksiat oleh segelintir ormas. Yang saya perhatikan selama ini, kenapa mereka hanya memandang Miss World itu hanya pamer bikini saja, kenapa tidak lihat manfaat ke depan seperti apa untuk promosi budaya kita di Indonesia, khususnya di Bali kan masih banyak sekali hal-hal yang positif yang bisa kita ambil kan, bukan hanya melihat dari segi negatifnya seperti itu saja kan. Ya, benar.
Jadi selama ini mungkin para pemuda-pemuda kita juga yang kita ketahui di sini banyak ormas, apalagi ada berita-berita di TV seperti ini. Kenapa mereka diam juga kan? Kenapa mereka tidak, ayo kita diginiin loh Bali kita, mereka sampai mau masuk ke wilayah Bali kita, kenapa kita tidak gerak? Iya. Kenapa hal-hal sepele yang kayak kemarin ribet-ribet begitu mereka lomba-lomba saling bermunculan ormas-ormas. Tapi padahal hal seperti ini kan sudah mencoreng muka Bali kan di mata dunia ini, bukan hanya segelintir negara saja yang di sini kan. Nah di sini pun putra dan putri daerah kita di Bali khususnya ya, mereka harus tergerak imannya. Bukan hanya kita melihat segelintir, oh ini masalah hanya sepele kan, tapi ini menyangkut nama baik bangsa kita, terutama orang Bali kan, kita sebagai umat Hindu di sini. Seperti kita dihina seperti ini gitu. Saya susah sekali mendengar hal seperti ini. Jadi apapun yang dia omongkan, yang dibicarakan sama Pak Weda, karena saya sangat setuju sekali. Harulah, mari kita pemuda-pemuda kita di sini ya, mari bangkit kita bersatu, apalagi pulau kita mau diserbu seperti ini kan, kita tentu saja tidak menerima kan hal ini terjadi kan. Ya itu aja. Terima kasih Bu Ca atas atensinya yang luar biasa. Ini juga sebagai kaum wanita ya tidak mau terima bahwa Bali dikatakan sebagai pulau maksiat ya, luar biasa. Silakan Pak Burangge. Ya mungkin mereka mengatakan Bali pulau maksiat karena otak mereka kepikirannya cuman ke bikini ya gitu ya. Karena mereka kan mungkin jarang bergaul sama internasional ya. Kemudian mereka jarang melihat kesenian. Jadi saya nggak menyalahkan. Karena saudara-saudara kita itu di tanah Jawa maupun juga di luar Bali, seperti kemarin ada katanya dari Ormas NTB, datang dari macam-macam. Saya nggak nyalahkan, karena pertama mereka itu agak kurang seninya gitu loh. Karena seni itu kan juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik mungkin menurut agama mereka. Kemudian yang kedua, mereka itu wawasannya yang bukan internasionalisme ala Bung Karno ya, yang terbuka. Dan kemudian yang ketiga, mungkin sudah kulturnya selalu negative thinking gitu ya sama orang gitu ya. Dan pokoknya perhelatan Miss World ini adalah kemenangan Hindu sebenarnya. Kemenangan Hindu, kemenangan Pancasila. Ya boleh dong orang Hindu bicara tentang NKRI, jangan cuma mereka saja seperti itu. Nah, jadi yang pertama bahwa tentang Sabdo Palon Nayo Genggong. Saya selalu menghimbau dalam setiap kesempatan kepada masyarakat Bali agar setidaknya masyarakat Bali baca deh yang namanya Babat Serat Darmo Gandul tentang dialog terakhir Prabu Brawijaya V sebagai Raja Majapahit itu dengan dua punggawanya, yaitu Sabdo Palon dan Nayo Genggong 500 tahun yang lalu, yang itu dialog itu terjadi di Blambangan di Banyuwangi sekarang. Nama Banyuwangi pun itu adalah nama yang diberikan oleh salah satu sunan yang memang untuk menghilangkan jejak-jejak Hindu pasca Sandiakalaning Majapahit. Karena pada saat itu Prabu Brawijaya V itu akan meminta pertolongan dari Raja Bali yang di Klungkung untuk merebut tahta Majapahit setelah dihianati oleh Raden Fatah. Nah, dan itulah dan berjanji Sabdo Palon Nayo Genggong bahwa selama 500 tahun bahwa kebangkitan Hindu ini akan terjadi, ditandai dengan berbagai macam ciri-ciri alam. Apakah tsunami, apakah gempa di Jogja, apakah Gunung Merapi, apakah Lapindo, macam-macam. Dan saya perlu sampaikan bahwa orang Bali tidak perlu khawatir dengan adanya banyak bencana-bencana yang kita lihat. Astungkara di Bali masih aman ya. Tetapi kalau di tanah Jawa kan sekarang itu pagebluk ya. Wabah, kemudian juga banyak sekali saudara-saudara kita yang menderita karena pangan dan macam-macam. Astungkara Bali masih bertahan mungkin karena taksu yang kita doakan dari upacara-upacara kita. Karena kita harus bangga, umat Hindu Bali adalah umat yang paling sayang dengan alam, paling sayang dengan komponen Tuhan. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung ke Tuhan yang Maha Esa, tetapi ada leluhur, ada para dewa dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang tiang berpikir bahwa alam dan leluhur kita memerlukan alasan, memerlukan sebuah karma pendorong untuk bisa mungkin membuka pastu itu gitu loh.
Kenapa terjadi kemarin Lampung sampai kita dibunuh orang-orang kita? Kenapa pura kita dibakar di Sumbawa? Kenapa bom itu harus di Bali berapa kali? Kemudian setelah itu kan kita lihat, setelah Bali diganggu tahun 2000-an itu, setelah 2002 dengan bom Bali, apa yang terjadi di Indonesia? Bencana di seluruh Indonesia. Karena orang Bali ini kan orang yang satya ya, nggak pernah protes, nggak pernah komplain. Nah, jadi buat saya, mungkin dengan adanya aksi-aksi dari FPI itu, alam semesta, leluhur kita, Sabdo Palonayo Genggong itu memerlukan suatu karma pendorong untuk menurunkan kembali keadilan itu loh, keadilan Tuhan itu ya. Jadi tidak usah khawatir, semuanya sudah ada skenarionya. Kemudian yang kedua, saya penting sekali, memang benar kenapa promosinya kok hanya di Bali Selatan. Nah, satu kata Bung Karno yang harus dicamkan oleh rakyat Bali. Kalau Anda ingin berdaulat secara agama, secara budaya, secara apapun ekonomi, rebut segera kekuasaan. Artinya apa? Anak-anak muda Bali harus merebut kekuasaan dalam bidang ekonomi. Kalau nantinya bisa menjadi event organizer dari sebuah perhelatan internasional, kalau banyak orang-orang Bali yang terlibat misalkan di airport, di hotel, di transport, di TV, di mana-mana pun, di media, kemudian juga di sebuah jaringan internasional, pasti anak-anak muda kita akan mengarahkan ke Bali Utara, ke Bali Barat, ke Menjangan, ke Bali Timur. Masalahnya, walaupun banyak ada event internasional di Bali, tetapi yang mengorganize, yang jadi sutradaranya bukan orang Hindu. Makanya kita nggak bisa bergerak. Kenapa itu terjadi? Saya dididik untuk tidak menyalahkan orang lain ya. Introspeksi diri. Anak muda harus menguasai public speaking. Anak muda harus berani berdebat. Anak muda harus menguasai bahasa asing. Anak muda kita harus pinter. Baru kita masuk ke sel-sel pembangunan ini. Saya optimis kalau hari ini anak muda Bali bertekad untuk menguasai segala bidang yang telah direbut oleh para pendatang, oleh ASEAN, oleh asing. 10 tahun akan datang, apa kekhawatiran tadi Ibu yang dari Denpasar itu tidak akan terjadi. Ya, introspeksi. Ya, karena selama ini kita terlalu banyak diam. Dan yang terakhir tadi tentang pulau maksiat. Yo, memang dari dulu Bali dituduh jadi pulau maksiat. Makanya kan dibom sama teroris-teroris Sontoloyo itu. Alasannya karena Bali maksiat gitu loh. Mereka tuh seperti gini ya. Mereka itu seperti nggak senang lihat orang senang gitu. Ya, orang Bali kan happy terus, senyum, happy, kita berfestival, kita rame-rame guyup gitu ya. Kayak mereka tuh kayak iri gitu ya sama Bali, dan sebenarnya orang Bali harus jengah sekarang. Ya, malah masalah pulau maksiat atau nggak maksiat itu urusan belakangan, tergantung dari segi otaknya gitu ya. Kalau otaknya maksiat, tentu ngelihatnya maksiat juga. Coba lihat dong keindahan sistem kita dengan ada hari Nyepi, Suba, sistem juga Banjar, sistem ekonomi kita. Jadi sering-seringlah orang-orang dari luar Bali itu, dari Jawa kayak dari mana, harus sering-sering belajar ke Bali, datang ke Bali, lihat bagaimana Bali mengorganize Indonesia. Ya, jadi saya mendukung lah kalau dalam artian harus bersuara, termasuk juga ormas-ormas ya. Ini juga otokritik ya. Semakin lama itu kan pengikut-pengikut ormas itu selalu saya dengar gitu ya, kan semakin nurun nih jumlahnya. Itu dulu kan ngetren. Karena saya senengnya bagaimana? Karena ormas-ormas itu kebanyakan didirikan untuk alasan politik. Ya, untuk melindungi pejabat. Menjelang pemilu bermunculan ormas di mana-mana. Jadi itu ormas-ormas yang ngawur buat saya. Sekarang ketika ormas Bali apapun namanya, ayo dong berhadapan dengan FPI. Bukan berhadapan perang ya, tetapi jaga itu Gilimanuk. Standby di sana. Jaga itu yang namanya airport kita, jaga yang namanya Padang Bae, Celukan Bawang, Benoa. Berani nggak gitu loh? Kalau berani saya kasih penghargaan deh, saya kasih award deh. Ya, tapi kan nggak ada yang berani bersuara. Demikian pemirsa, telah kita ikuti perbincangan kita ya, Suksmo Bucok dan Ibu Putu, Pak Putu, Bu Ayu Denpasar. Dan nanti pemirsa yang belum dapat gilirkan silakan nanti setelah yang satu ini.
Informasi akurat dan merakyat seputar Bali terkini dapat Anda simak setiap jam di Bali TV. Mari menambah wawasan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan sumber daya manusia. Saksikan program Bumi Hijau setiap hari Senin, Selasa dan Rabu pukul 11.30 WITA. Hanya di Bali TV. Pemirsa, kita tunggu siapa yang lagi memberikan masukan atau memberikan atensi, silakan. Dari topik yang kita bicarakan pada sore hari ini, ya perhelatan Miss World 2013 di Bali. Tadi sudah ada dua orang ibu yang memberikan atensi, memberikan ya dukungan. Ya, Om Swastiastu, Arya Gajah Pare, Ring Denpasar. Keng Arya Gajah Pare. Rarisan Pak Arya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Titiang Arya Gajah Pare saking Panjar nih ke. Inggih. Rarisan. Titiang merasa bangga jadi orang Bali. Inggih. Mari kita bersama-sama mengajarkan Bali ini. Bila perlu, saya mendaftar pertama untuk menjaga Bali. Terus itu pertama. Kedua, bagaimana kita menghimpun pemuda-pemudi yang ada di Bali untuk menyatukan visi pertama. Visi kita dulu. Apa dasar-dasarnya kita bergerak? Itu dulu kita satukan. Kita menyatukan misi dan visi untuk bergerak menjaga Bali. Nah, kita setuju dengan Pak Widekarna, tapi dengan catatan. Kita harus arif dan bijaksana menangani masalah ini. Kita jangan gegabah, gerabah, gerubuk dan karuan gitu. Kita harus memanage semua masalah yang ada di masyarakat. Mari kita dekati secara persuasif, bersama-sama melalui desa pekeraman. Kita bicara di sana. Mari kumpulkan pemuda-pemudi kita. Bagaimana kalau Bali itu diusik sama orang luar? Bagaimana caranya? Kita berkumpul. Kita menyatukan visi dan misi. Itu salah satu langkah yang untuk kita. Jangan takut Bali itu disayang sama betari-betari kita. Saya pernah mendapat puisi itu, Bali biarpun diprediksi mendapat tsunami tidak akan pernah. Karena orang Bali menjunjung tinggi kesetiaan. Itu pertama. Yang kedua, Bali itu disayang sama para dewa. Karena kalau tidak ada orang Bali, siapa menyembah dewa? itu benar banget. Masuk akal itu. Karena cuma Pak Arya Gajah Pare baik. Cuma sudah tidak bisa tangkap adanya. Menarik. Nah, pembicaraannya nih. Diukur Pak Arya Gajah Pare baik sekalian ke. Benar. Pak Kakiang Gelo ke. Om Swastiastu. Tu Kakiang. Swastiastu tu Haji. Rarisan. Sore-sore sareng Pak Wedaka. Selamat sore Swastiastu. Tiang lho. Nggih, wau niki tiang nulis ring di kentan Pak Wedaka nggih. Ika tentang puisi anak Bali kentan. Itu. Oh, sayang sekali.
mungkin pulsanya habis atau sinyalnya kurang bagus. Nah, sebelum ke Pak Ngurah, ke adik itu dulu ya, sebagai generasi muda ya, sebagai pemuda, apa namanya, Aliansi Pemuda Bali Dwipa. Ajakannya ya sebelum ke gini. Om Swastiastu, Pak Made di Sanur, Pak Made Bakti. Haris Pak Made. Selamat sore. Iya, silakan. Selamat sore Pak Made. Tiang pengagum Pak Weda Karna ya. Oke, silakan Pak Made. Nah, jadi tiang pengagum, jadi samping ke yang mengharapkan Pak Weda Karna nanti menjadi pemimpin Bali bahkan Indonesia. Oke. Kenapa? Nah, Nika, tadi Kenten tapi juga disampaikan anak muda untuk berwira swasta. Kira-kira kemana dia ngajak anak muda Pak? Dia punya kumpulan anak muda, tapi dia ingin tahu wira swasta Pak. Baik. Bagus. Di samping Nika, mengenai Miss World. Aduh sayang, putus niki. Tadi ada yang bisa disimak nih, kemana arah kita anak-anak muda ini, baik sekali ya, ke adik itu dulu ya. Itu sebagai Aliansi Pemuda Bali Dwipa, apa harapan kita yang bisa disampaikan kepada generasi muda ini? Silakan. Baik, Tiang juga tertarik tadi mengenai tanggapan dari Ibu Cok kalau nggak salah tentang pemuda sudah saatnya beraksi seperti itu. Dan kebetulan sekali bahwa dan mungkin perlu saya sampaikan juga mengenai bahwa tadi pagi kami dari Aliansi Pemuda Bali Dwipa juga sudah melakukan aksi damai anti ormas radikal. Kami tidak sekeras ormas tersebut, tapi kami lebih memilih untuk aksi damai karena itulah Bali yang sebenarnya, kan itulah karakter dari Bali. Kami tidak keras, tapi berusaha untuk menghadapi musuh dengan cara yang lebih persuasif. Ya, benar sekali. Kemudian juga dan mudah-mudahan dari aksi yang kami lakukan tadi juga membuahkan hasil, dan kebetulan dalam aksi tersebut kami menyampaikan sejumlah 8 pernyataan sikap yang intinya bahwa kami menolak tindakan anarkis maupun keberadaan ormas yang bersifat radikal, dan itu akan berdampak sekali terhadap keutuhan kerukunan umat beragama yang ada di Bali seperti itu. Iya, sukses banget Jadi pendekatannya persuasif Dari lanjut Pak. Jadi dari 3 yang masuk. Tadi ya kan kamu bilang bahwa apa itu namanya orang Bali itu punya karakter berontak loh ya. Kalau didesak. Karena kita punya pengalaman Puputan. Kita punya pengalaman 65 ketika ada konflik PKI waktu itu ya. Ada pengalaman 72 ketika kuningisasi. Ada pengalaman 98 ketika waktu itu Ibu Mega nggak jadi presiden ya. Atau misalkan ketika umat Hindu dihina oleh salah satu kabinet ya, dari kabinetnya Habibie yang mengatakan yang mendiskreditkan agama Hindu. Jadi jangan salah loh. Orang Bali itu memiliki jiwa pemberontak karena leluhur kita ini kan leluhur-leluhur yang tidak mau dipindahkan agama ketika Majapahit runtuh. Itu yang namanya Woro-Woro Sandiakalaning Majapahit pada abad ke-15. Jadi di tanah Jawa itu dulu ada pengumuman untuk orang Jawa yang mau setia beragama Hindu atau Siwa Buddha harus keluar dari Jawa. Makanya mereka larinya ke Tengger, ke Bali, ke Merapi, ke Baduy, macam-macam. Kalau mau dipindahkan agama Islam, standby tanah Jawa. Jadi leluhur kita yang kita sembah di pura-pura Kawitan itu yang fanatik Hindu loh. Makanya saya agak heran kalau ada orang Bali itu nggak punya militansi positif terhadap agamanya. Karena dulu seperti salah satu ajaran dalam Watu Rengkong ya, ketika menolak pengislaman Bali, itu dia dialog dengan salah satu sunan. Sunan itu datang ke Bali, ingin mengislamkan Bali, tetapi ditantang sama Raja Bali saat itu. Kalau kamu bisa hitung jumlah bulu kaki saya mau pindah agama. Gitu ya. Tetapi semenjak itulah, jadi jangan salah. Kita tetap intelektual, tidak anarkis. Tetapi saya takutnya gini loh Ji ya. Kalau nanti ini didesak-desak terus Bali, kalau ada bom aja lagi sekali nih ya, bom Bali 3, 4, 5, bisa rusuh Bali. Karena kan kita mungkin karena apa ya, karena rasa jengah itu muncul ya.
saja bisa. Apalagi kalau sering-sering makan lawar kan makan darah tuh. Nanti kita lebih bahasa tepatnya nanti kalau macan lagi tidur diganggu dia bisa merekam dia. Gitu. Makanya kan Bali itu sebenarnya harus punya tameng. Saya setuju. Sebenarnya ormas-ormas. Saya kalau pernah ditanya, setuju nggak sama ormas apapun namanya? Saya sebenarnya setuju. Asal mereka tuh ormasnya nggak politik. Ketika ada misalkan tantangan dari FPI, saya pingin deh, misalkan ormas itu juga bersatu yang menyatakan bahwa saya nggak setuju tuh sama pendapatnya Jari Jawa yang akan ganggu Bali. Tapi kan kita nggak dengar. Mudah-mudahan setelah dialog ini akan ada aksi-aksi seperti itu menunjukkan simpati pada masyarakat. Nah tadi tentang wira swasta dari Sanur, itu beliau kemana arahnya. Jadi begini, pemuda-pemuda kita ini. Saya punya suatu pemikiran, kedaulatan budaya Hindu, budaya Bali, kedaulatan kita sebagai orang Bali hanya akan bertahan jika kita punya kedaulatan ekonomi. Orang Bali harus kaya dulu, punya duit yang banyak dulu, punya tabungan yang tinggi, baru kita bisa menguasai Indonesia. Dan intelektualitas tinggi. Kita lihat contoh teman-teman kita dari agama Buddha dari etnis Tionghoa. Ekonomi Indonesia ini itu dikuasai oleh teman-teman kita dari agama Buddha. Mereka punya pabrik, mereka sahamnya banyak, orang-orang kaya Indonesia sebagian mereka. Jadi ketika ekonomi itu kuat, tidak akan ada yang berani mengganggu. Kenapa sekarang orang Bali itu gampang dilecehkan? Contohnya, teman-teman di airport itu terusir gara-gara misalkan dari pimpinan BUMN yang nggak nganggep karena kita orang miskin. Kenapa kita nggak mau dipromosikan Bali Barat, Bali Timur oleh panitia-panitia konferensi? Karena kita miskin. Orang miskin bisa bicara apa sih? Tetapi ketika orang Bali, dan saya setuju anak muda, jangan PNS oriented, jadilah orang swasta, bekerja yang baik, sederhanakan upacara dan ritual, sekolah yang tinggi-tinggi, jangan orang di desa Pekraman jangan terlalu banyak merenovasi pura, lebih baik uangnya untuk wira swasta anak-anak desa, jangan terlalu banyak renovasi balai banjar, semuanya sudah uang itu kita manfaatkan untuk yang tadi dikatakan, salah satu tipsnya adalah dari dana kompensasi itu. Kan pemerintah Bali dan pemerintah kabupaten setiap tahun kan menganggarkan dana yang ratusan juta. Dihitung 10 tahun sudah miliaran. Itulah yang dipakai modal-modal kepada anak-anak. Makanya anak-anak muda Bali, kenapa seketrune kita lemah? Karena memang sengaja dilemahkan. Karena kalau seketrunenya kuat, mereka akan bisa berdebat sama orang tuanya. Makanya seketrune saya himbau, jangan cuman bisa buat ogoh-ogoh, jangan cuman bisa main layang-layang, jangan cuman bisa untuk kegiatan basar, tetapi bisa jadi entrepreneur dan lain sebagainya. Tips saya yang kedua, bahwa ini menjelang hari raya nanti ada hari raya Galungan apapun, saya minta kepada seluruh umat Hindu yang ada di Bali, baik itu desa Pekraman, baik seketrune, organ-organ dan stakeholder lah istilah kerennya, untuk meminta jatah kepada perusahaan-perusahaan yang berdiri di Bali. Itu namanya program Corporate Social Responsibility. Saya pernah hitung, ada satu desa Pekraman di daerah pariwisata. Di sana itu ada 500 usaha pariwisata. Hotel besar, ada restoran, ada pusat oleh-oleh, ada wisata pantai, macam-macam. Kalau satu perusahaan aja itu menyumbang dana CSR yang memang harus sesuai undang-undang, PT apapun yang berdiri di Bali, termasuk di Indonesia, harus menyisihkan keuntungannya untuk membiayai yang namanya kesejahteraan masyarakat. Masalahnya, desa-desa Pekraman kita, tokoh-tokoh kita di desa belum begitu paham tentang undang-undang ini. Jadi nanti kalau ada misalkan hotel, ada klub, ada pusat pariwisata, ekonomi, kalau nanti pada saat hari raya Nyepi atau Galungan Kuningan hanya menyumbang minuman keras berapa kerat, itu jangan diterima. Hanya menyumbang baju kaos, hanya menyumbang macam-macam. Anda harus minta duit liquid cash money. Cash money itulah yang untuk menyekolahkan anak-anak kita, untuk juga membuat usaha-usaha Hindu. Kemudian yang ketiga tips saya,
seluruh pura di Bali, sekian puluh ribu pura di Bali, kan ngodalin tiap 6 bulan sekali. Kalau bisa, dalam setiap odalan, prioritaskanlah orang-orang Hindu Bali yang berjualan di jaba-jaba pura. Ya, anak-anak muda kita jangan malu untuk ambil pekerjaan seperti itu, wirausaha, buat warung, buat macam-macam, kaki lima, misalkan ada macam-macam. Jadi saya rasa harus ada satu hubungan dualisme yang menguntungkan. Dan tips saya yang terakhir ya, saya minta kepada anak muda Bali ya, termasuk kamu nih ya yang muda-muda ya, harus kita lestarikan KB Bali punya anak minimal 4. Ya, bukan saya anti dengan program KB nasional. Kenapa nih Pak Arya nih nggak setuju sama KB 2? Karena orang Bali itu dipaksa punya anak 2, tapi semeton kita dari agama lain boleh poligami, punya istri sampai 5. Dan sosialisasi KB ini masuknya ada ke pura-pura, ke desa-desa, ke banjar-banjar. Tetapi mohon maaf, agama lain yang ada di Bali itu nggak pernah mereka dihimbau begitu. Jadi buat apa kita punya anak 2? Dan kita akan ada ketimpangan. Dan sekarang dengan suksesnya program KB 30 tahun terakhir, generasi muda kita dilanda stres yang hebat. Karena kenapa? Ketika mereka bekerja di Nusa Dua, mereka bekerja di Badung, mereka bekerja di daerah pariwisata, kebingungan orang tua ketika ada upacara di desa, anaknya lah yang dipanggil ke desa. Ke kampung, apalagi kalau bendesa pekeramanya konservatif atau kolot, harus datang, kalau nggak datang nanti kasih pekang. Nah, makanya semua ini pekerjaan rumah. Dan itulah tips saya. Jadi kita manfaatkan dana-dana nganggur yang ada di perusahaan-perusahaan itu, jangan takut meminta. Ya, nanti kalau saya menginginkan dari perguruan-perguruan tinggi, dari orang-orang pinter ya, seluruh Bali ya, kita punya 55 perguruan tinggi, semuanya rata-rata punya fakultas ekonomi. Seharusnya nanti diberikan enlightenment kepada desa-desa, caranya buat proposal, caranya menagih uang kepada perusahaan-perusahaan, dan itu potensinya miliaran itu semua. Ya, jangan tergantung pada pemerintah. Kalau tergantung sama pemerintah, itu tidak sesuai dengan ajaran Bung Karno berdikari. Saya namakan ini ekonomi satyagraha, ekonomi Hindu Dharma. Terakhir ya, harapannya apa kira-kira? Sebagai tips menindaklanjuti juga mengenai pemuda yang menjadi entrepreneur atau wirausaha seperti itu. Dan kebetulan juga saya di organisasi sudah pernah mencoba itu selama sebulan. Kami melaksanakan warung mini angkringan dan kami menjual nasi jinggo di sana. Kami nggak malu untuk melakukan itu. Itu demi kelangsungan ke organisasi kami, dan untuk ini juga membiasakan diri untuk berusaha untuk mencari uang sendiri, jangan menunggu uang yang datang, karena uang nggak mungkin datang sendiri, tapi kita yang harus mencari itu dengan menjadi entrepreneur ataupun menjadi wirausaha seperti itu. Dan nggak usah malu sebagai generasi muda. Mungkin ada pesan dikit terakhir sekali sebagai closing statement ya. Sekarang ini kan lagi ada pembukaan banyak CPNS ya. Saya minta kepada rakyat Bali ya, jangan sampai menggadai sesuatu, walaupun itu bersifat siluman ya. Katanya mau PNS harus nyogok, harus sekian kan gitu ya. Saya minta kasihani tanah kita Pertiwi. Jangan sampai jual macam-macam, uang itu pakai menjadi entrepreneur. Jangan PNS oriented, harus jadi orang swasta. Dan kalau mau Hindu bertahan, Hindu harus kaya dulu, kaya raya dulu. Kalaupun jadi PNS tanpa syarat lah, tanpa syarat itu. Dengan pinteran ya. Baik, Pak Miarsa, demikian tadi perbincangan kita selama 1 jam ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan suksma kepada pemirsa yang tadi telah memberikan atensinya, sangat baik. Rawi Riki, Titiang Iring, akhirnya Titiang mohon pamit bersama semua narasumber dengan ucapan Parama Santi. Om Santi 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 Om.